Shalom teman-teman, hari ini kita bersyukur karena dapat bangun dengan keadaan tubuh yang sehat dan segar agar dapat beribadah. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita mengakui bahwa pertolongan kita dalam ibadah pagi ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Sebagai lagu untuk mengawali ibadah pada hari ini, mari kita nyanyikan Karena Salib. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu ku hidup, karena salib sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu
teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sepanjang tidur malam kami dan telah menguatkan kami di hari yang baru ini dengan tubuh yang sehat dan segar, sehingga kami dapat beribadah, memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, berkati ya Tuhan agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati juga perangkat dan internet yang kami gunakan. Berkati juga firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan agar dapat menjadi pedoman dan panduan dalam hidup kami. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri dan mari kita dengan bersukacita dan bertepuk tangan menyanyikan Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi. Dalam hati semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, bersukacita, dan bertepuk tangan, mari kita nyanyikan Nothing is Impossible. Not gonna live by what I see.
not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Through you I can do all things. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me, and I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Teman-teman dipersilakan untuk duduk, dan sebagai lagu untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Bukti Kebesaran. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidup
hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Rekan-rekan remaja yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberi kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bersama-sama kembali beribadah dan juga kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana hari ini karena semua pemeliharaan dan kasih Tuhan. Terima kasih juga kalau kami masih diberi kesempatan datang beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh mohonkan belas kasihan Tuhan, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh sungguh-sungguh mendengarkannya dan rindu untuk melakukannya. Terima kasih Bapak, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Hari ini temanya sangat menarik sekali, dikatakan I can do it through Him. Saya dapat melakukan segala sesuatunya di dalam Dia. Ayat yang diambil dari Filipi pasal 4 ayat 13, satu bagian ayat yang sangat terkenal dan sering kali dikhotbahkan. Filipi 4 ayat 13 berkata demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Rekan-rekan sekalian, beberapa hari lalu saya membaca dan mendengar sebuah kisah yang cukup menarik sekali. Yaitu tentang sebuah keluarga yang tinggal di kota atau daerah Texas, Amerika Serikat. Mereka adalah keluarga petani. Mereka memulai usahanya dengan peternakan yang kecil dan pertanian yang sangat kecil sekali. Tetapi karena ketekunan, kerja keras bertahun-tahun, akhirnya mereka berhasil membangun sebuah ladang pertanian yang cukup besar dan peternakan yang cukup lumayan besar. Bahkan boleh dikatakan sekarang nafkah hidup mereka itu dinafkahi dari pertanian dan peternakan yang mereka buka. Tapi sedih sekali, kira-kira hampir 10 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2011, sebuah kejadian buruk terjadi. Sebuah kebakaran besar, hutan besar terjadi menyerang kota Texas dan masuk kemudian juga ke peternakan dan pertanian mereka. Tragedi ini disebut sebagai Bastrop Country Complex Fire, ya. Di mana api itu akhirnya merebut, merambat dan menghancurkan pertanian serta peternakan yang dipunyai oleh keluarga ini. Demi menyelamatkan ternaknya yang jumlahnya sangat banyak, akhirnya mereka terpaksa melepas ternak-ternak itu dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Saudara-saudara, mereka pun sendiri harus melarikan diri, mereka meninggalkan rumah mereka yang pada akhirnya rumah itu pun terbakar, hancur dan habis. Singkat cerita, tragedi kebakaran besar itu akhirnya selesai dan berakhir.
Mereka kembali ke tempat mereka yang tentunya sudah menjadi puing-puing dan abu. Hanya sisa besi-besi yang sudah meleleh karena kebakaran yang hebat luar biasa itu. Kalau kita berada di posisi mereka, pasti kita akan berpikir bahwa waduh, seluruh hidup kita ini serasa seperti roboh semuanya. Seperti dunia ini menimpa kita. Dan mereka sadar juga itu terjadi. Dan ketika sadar seperti itu, mereka cuma punya dua pilihan. Untuk tetap memegang iman mereka dan tetap percaya kepada Yesus, atau mereka meninggalkan Tuhan yang selama ini mereka cintai dan mereka sembah. Kalau kita berada di posisi itu tidak gampang, saudara. Mereka pun menggumuli akan hal ini. Tetapi puji Tuhan, akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka memilih untuk tetap menyembah Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap mencintai Tuhan, meskipun mereka harus memulai segala sesuatunya kembali dari awal. Jelas sekali saudara bahwa ketika kita mau memulai dari titik nol, itu bukanlah sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan, bukan? Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak melakukan semuanya itu sendiri. Kalaupun harus berada di titik nol, mereka tahu ada tangan Tuhan yang menyertai mereka, yang akan menolong mereka, yang akan memimpin kehidupan mereka. Andai kata pun titik nol itu tidak beranjak secara progresif, naik lebih seperti yang dulu, mereka pun akan tetap percaya kepada Tuhan. Teman-teman yang dikasihi, setelah kita percaya kepada Tuhan dan mengikut Tuhan Yesus dalam hidup ini, kita harus menyadari bahwa bukan berarti hidup kita ini bebas dari yang namanya musibah, bebas dari yang namanya pergumulan, bebas dari yang namanya persoalan-persoalan. Mengikut Yesus bisa saja juga rumah kita hilang, bisa juga mungkin nanti pekerjaan kita juga enggak karu-karuan, bisa juga kita mengalami kebangkrutan, bisa kita juga mengalami keterhilangan, mungkin di PHK dan lain sebagainya. Atau mungkin orang tua kita juga mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi. Atau bahkan orang-orang yang kita cintai mereka bisa meninggalkan dunia ini. Kita bisa mengalami semua itu. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia akan tetap mengasihi kita dan menyediakan sukacita yang besar bagi kita yang mau percaya kepadanya. Meskipun persoalan-persoalan hidup ini tidak henti-hentinya datang kepada kita. Bagian yang perlu kita lakukan apa? Bagian yang perlu kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Nah, sebenarnya inilah yang sudah jauh-jauh hari kita lihat dilakukan oleh Paulus. Ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Filipi di pasal yang kita baca tadi, dia bukan dalam keadaan yang sedang santai, ongkang-ongkang kaki, sedang ngopi, sedang bikin teh, sedang makan snack, bukan. Paulus sedang berada dalam satu situasi yang sebenarnya kita tidak inginkan. Apa itu? Dia sedang berada dalam penjara. Dia sedang menantikan nasibnya yang dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada hidupnya. Apakah dia akan terus di penjara dan hidup? Apakah dia akan bebas ataukah dia akan kehilangan kepalanya oleh karena pemerintahan Romawi yang ada waktu itu. Saudara membayangkan hidup di penjara itu sulit dan berat. Saya punya pengalaman beberapa kali melayani orang-orang yang ada di dalam penjara dan berkesempatan beberapa kali berkhotbah di tengah-tengah persekutuan itu, saudara. Saya sering kali mendapatkan sharing cerita dari mereka bagaimana hidup di dalam penjara itu begitu sulit, begitu berat, begitu mengerikan. Premanisme ada di sana. Di penjara itu segala sesuatu itu ada harganya. Saudara mau tidur lebih enak, saudara mau punya tempat lebih enak, harus bayar saudara. Ya, saudara ingin makanan yang lebih enak, saudara ingin fasilitas yang lebih baik, saudara harus bayar. Saudara kalau enggak bayar, saudara kan tidak dapat itu semua. Bahkan saya dapat cerita, makanan di penjara itu enggak enak. Ya, dibuat begitu asal-asalan saudara. Tetapi makanan itu pun jadi rebutan banyak orang. Kenapa? Daripada tidak makan. Dan biasanya siapa yang cepat, siapa yang kuat, siapa yang berkuasa, mereka yang akan menikmati makanan.
Hidup dalam penjara itu serba terbatas. Hidup dalam penjara itu harus berbagi sel, berbagi tempat dengan orang lain. Penyakit menular ada di mana-mana. Kita harus bergabung dengan orang-orang yang berkarakter buruk, yang punya sikap-sikap yang tidak menyenangkan. Dan satu lagi yang paling membuat kita menderita kalau kita di penjara adalah kita tidak bisa berjumpa dengan orang-orang terdekat kita. Intinya hidup di penjara itu tidak enak, menderita. Paulus mengalami itu. Bukan karena dia kriminal, bukan karena dia korupsi, bukan karena dia penjahat, tetapi karena dia memberitakan Injil. Nah, ketika melihat bagaimana situasi seperti itu hidupnya, bagaimana Paulus meresponinya, ini sesuatu yang luar biasa. Perkataan Paulus ini mengubahkan hati banyak orang Kristen di zaman itu dan juga di zaman kita sekarang. Dalam situasi yang sulit, situasi yang berat, Paulus berkata apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa. Ini bukan sebuah kalimat klise yang manis di mulut, yang enak didengar, bukan. Tetapi ini adalah satu keyakinan yang kokoh yang Paulus hidupi, jalani setiap hari, situasi apapun dalam hidupnya. Dan seharusnya bagi saya, kalimat ini juga yang harus kita mengerti dengan baik sebagai anak-anak Tuhan, agar kita dapat terus berjalan mengikut Tuhan di tengah-tengah segala perubahan zaman, perubahan situasi dan kondisi yang mungkin saja terjadi di luar diri kita. Yang namanya kesulitan hidup, penyakit, virus, omongan orang tentang kita, penerimaan, penolakan seseorang kepada kita dan lain sebagainya, itu mudah mempengaruhi hidup kita, suasana hati kita dan pikiran kita. Nah, bagaimana kita tetap teguh, kita bisa tetap berjalan mengiring Tuhan meskipun itu menerpa kita. Saya ingat satu kisah tentang artis Korea bernama Suli, saudara. Suli ini seorang artis yang kemudian dia sangat terkenal dan meninggal tahun 2019. Dia meninggal bukan karena sakit, dia meninggal bukan karena kecelakaan, tetapi dia meninggal bunuh diri. Kenapa? Terkenal, kaya, banyak uang, banyak fans. Dia depresi. Depresi karena apa? Dia merasa di media sosial banyak orang membuli dia. Di media sosial banyak orang yang berpendapat negatif tentang dia dan itu merontokkan dirinya sehingga akhirnya dia memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini contoh bagaimana kekokohan hati yang tidak dipunyai oleh orang yang tidak Kristen bisa membuat mereka memilih jalan pintas yang mereka anggap baik, padahal salah. Dan saya berharap kita tidak seperti itu. Kita bisa berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karenanya kita akan belajar dari Paulus. Kita belajar punya keyakinan yang kokoh, yang teguh sehingga keadaan di luar diri kita tidak mempengaruhi, mendikte kita, melemahkan kita atau menggiring kita melakukan hal-hal yang bodoh atau yang tidak masuk akal. Pertama kita lihat kalimat ini. Segala perkara. Itu bukan berarti persoalan atau segala sesuatu, itu berarti segala persoalan atau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Bukan hanya perkara-perkara yang kecil, bukan hanya perkara-perkara yang remeh, tetapi Paulus katakan segala, semuanya. Artinya apa? Baik perkara itu besar, baik perkara itu kecil, itulah yang kita hadapi semuanya. Bukan hanya sesuatu yang terkait dengan pelayanan saja, tetapi juga terkait dengan keseluruhan hidup kita. Bagi Paulus ketika dia berkata segala perkara itu berarti keadaan yang lebih atau yang kurang. Keadaan yang tenang atau mengkhawatirkan. Keadaan kelimpahan atau kemiskinan. Dan segala keadaan dengan segala kondisi yang dialami, dia mampu menanggungnya. Dia mampu menjalaninya, dia mampu melewatinya bukan karena kehebatan Paulus, tetapi karena Tuhan. Coba kita lihat bagaimana Paulus bersaksi kepada jemaat Korintus tentang perjalanan hidupnya, saudara. Dikatakan di dalam suratnya kepada Korintus, dia berkata dengan jujur, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering dalam penjara, betul sekali.
didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku lebih sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi, dari pihak-pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar, dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian dan dengan tidak menyebutkan banyak hal-hal lain. Urusanku sehari-hari adalah untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Membayangkan perkataan Paulus ini bagi saya, membayangkan seseorang yang hidupnya sangat soro luar biasa, yang sangat menderita luar biasa, bukan? Saya harap sudah juga punya pandangan yang sama. Tetapi apa yang kemudian menyebabkan Paulus bisa menanggung semuanya ini? Jawabannya di kalimat selanjutnya. Dikatakan ku tanggung di dalam Dia. Sama seperti Tuhan Yesus mengatakan pada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 15. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya Paulus memahami betul arti dari perkataan itu. Bahwa yang segala perkara yang dialami oleh dia, hal-hal yang buruk seburuk apapun mampu ditanggungnya di dalam Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau berhadapan dengan segala perkara dan tetap kuat di dalamnya, kita harus menanggungnya di dalam Dia, di dalam Tuhan. Saudara, perkataan di dalam Dia bukan sekedar ditunjukkan dengan kartu identitas kita, kartu baptis kita, kartu CD kita, KTP kita, atau karena saya beribadah secara Kristen, atau saya mengenakan banyak ornamen-ornamen Kristen, atau saya melayani sebagai orang Kristen. Tetapi pengertian di dalam Dia artinya adalah bahwa saya betul-betul mengenal Tuhan saya. Bahwa saya betul-betul punya relasi dengan Tuhan saya. Bahwa saya adalah orang yang mau mendengar firman-Nya dan taat melakukannya dan sungguh-sungguh hidup baginya dan bukan hidup bagi diri sendiri. Banyak orang Kristen sekarang merasa mengenal Tuhan. Berelasi dengan Tuhan. Mereka mengukurnya sebatas apa? Ya, saya itu masih saat teduh loh. Saya itu masih berdoa loh. Saya itu masih beribadah loh. Saya masih melayani, itu baik saudara. Tetapi sesungguh-sungguhnya kita harus menguji hati kita. Apakah dalam ibadah kita, doa kita, saat teduh kita, baca Alkitab kita, pelayanan kita, itu sebagai wujud saya mencintai Tuhan ataukah bukan? Sebab bisa jadi kita hanya melakukan hal-hal yang ritual-ritual itu, tetapi sebenarnya hati kita sungguh jauh daripada Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Kita harus berani berkata bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa hidup. Sampai ke titik itulah kita betul-betul mengenal siapa Tuhan kita dan kita berelasi dengan benar dengan Dia. Jika kekristenan kita modelnya saudara hanya mengukur sebatas ya tiap minggu saya loh masih online ibadah. Saya masih pelayanan loh. Saya masih baca Alkitab loh. Tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh. Maka jangan kaget kalau Tuhan kemudian berkata kepada kita apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengerikan sekali saudara. Saya berharap kita betul-betul sungguh memahami arti kalimat di dalam Dia. Orang yang mengenal, orang yang berelasi dengan Tuhan akan ditunjukkan dari bagaimana dia mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun. Bahkan kekasihnya sekalipun, bahkan hartanya sekalipun, bahkan cita-citanya sekalipun. Apalagi kalau kesemua yang saya sebutkan tadi adalah sesuatu yang kita kerjakan tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Dan orang yang sungguh-sungguh berelasi mengenal Tuhan, dia akan bertindak sesuatu untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Tuhan. Sebab kalau kita bilang saya mencintai kamu, tapi saya tidak mau untuk berelasi denganmu, saya tidak mau mengenalmu, saya tidak mau melakukan sesuatu bagimu, maka itu omong kosong belaka. Kita contoh Daud. Daud ketika berhadapan dengan Goliat, dia nggak terima. Goliat mengolok-ngolok pasukan Israel. Goliat mengolok-ngolok Tuhannya orang Israel. Menghina, membulinya, merendahkannya selama 40 hari, 40 malam, pagi dan sore. Bagi Daud itu sesuatu yang keterlaluan. Kenapa? Karena Daud mengenal Tuhan. Karena Daud berelasi dengan Tuhan. Dia kenal Allahnya adalah Allah yang maha besar, yang tidak pantas dihina oleh orang semacam Goliat sekalipun. Itu sebabnya saudara, meskipun dalam kapasitas kita lihat Daud itu kecil, dia masih muda, masih remaja, mukanya kemerahan dan imut-imut. Tetapi dia berani berhadapan dengan Goliat yang tingginya hampir 2 meter. Hampir 3 meter saudara. Raksasa itu. Dengan persenjataan yang lengkap, dengan pengalaman perang yang luar biasa. Dia berani menghadapinya. Kenapa? Apakah nekat? Bukan. Apakah dia bosan hidup? Bukan. Tetapi karena dia mencintai Tuhan dan dia tunjukkan cintanya kepada Tuhan dengan aksi yang dilakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Kita melihat akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Daud. Daud menang bukan karena hebatnya pengalaman dia, bukan. Daud menang bukan karena hebatnya persenjataan dia, bukan. Daud menang bukan karena dia punya pengalaman, bukan. Daud menang karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah, Allah yang dia kenal, yang dia layani, akan memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepadanya untuk melewati persoalan sebesar apapun, termasuk Goliat raksasa itu. Itu sebabnya saudara, seseorang yang mengenal dan berelasi dengan Tuhan, dia akan fokus pada Tuhan. Dia akan fokus pada firman Tuhan. Ketika menghadapi persoalan, dia bukan mengasihani diri, mencari kambing hitam, menyalahkan Tuhan atas kondisinya. Tidak. Dia akan fokus mencari Tuhan. Dia akan kembali kepada Tuhan. Dia akan berpegang pada firman Tuhan. Dia akan tetap taat kepada Tuhan. Nah, sikap inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita berhadapan dengan persoalan hidup sehari-hari. Diperhadapkan dengan pilihan, apakah kita akan mengerjakan ulangan kita secara jujur, ataukah dengan mencontek. Teman-teman lain melakukannya, apalagi dalam studi online seperti sekarang. Apakah kita akan ikut-ikutan? Atau kita akan memilih, enggak, saya mencintai Tuhan, saya akan taat sama Tuhan. Ketika ada lawan jenis mendekati kita, mereka bukan orang percaya. Mereka bukan orang yang mengenal Tuhan. Bahkan mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Apakah kita akan tetap memberikan cinta kita kepadanya? Meresponinya? Padahal kita tahu Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka. Tuhan peringatkan, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Apakah kita berani untuk menolaknya? Ini yang harus kita terus hadapi. Jangan lawan dengan kekuatan sendiri. Tapi pegang firman Tuhan, supaya engkau sanggup melewatinya. Tanggal 26 Oktober 2010, Kepulauan Mentawai diterjang oleh tsunami yang meluluh lantakkan rumah-rumah dan penduduk yang ada di dalamnya. Menurut data, ada 499 orang meninggal dan 96 orang dinyatakan hilang. Tapi di balik tragedi yang memilukan ini, saya membaca sebuah kisah yang sangat-sangat luar biasa mengharukan. Kisah tentang seorang bocah yang berusia 4 tahun, saudara. Dan bocah ini selamat dari gelombang tsunami itu. Namanya adalah Andrian Samaloisa. Saudara Andrian ini tinggal bersama dengan neneknya pada waktu tsunami itu terjadi. Ketika tsunami terjadi, Andrian harus terpisah dengan neneknya karena memang terjangan gelombang begitu dahsyat, begitu besar, begitu luar biasa.
Dan gelombang itu menyeret Andrian sampai ke lautan lepas. Tidak ada seorang pun berpikir, ya anak 4 tahun mana bisa selamat saudara. Ya, yang dewasa yang bisa berenang saja kalau sudah diterjang tsunami bisa meninggal dunia. Pastilah Andrian juga akan mengalami hal yang sama. Tapi luar biasa. Andrian yang tidak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa, dan tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri. Dia bisa selamat. Kok bisa? Ini menariknya ya. Kok bisa? Ya bisa, saudara. Akhirnya Andrian 4 tahun ini ditemukan selamat. Apa yang menyebabkan dia selamat? Apakah ada yang menolongnya? Apakah ada bantuan? Tidak. Andrian bisa selamat karena dia berpegangan pada sepotong gabus, saudara. Sepotong styrofoam yang menolong dia untuk bisa mengapung, berada di atas air terus-menerus dan tidak terseret arus dan tenggelam di dalamnya. Luar biasa bukan? Tsunami itu gede. Nggak bisa lah, orang normal aja nggak bisa lah lawan. Tapi karena Andrian berpegangan pada sepotong gabus yang bisa menopang dirinya, dan sepotong gabus itulah dia bertahan di situ dan dia akhirnya selamat. Saudara, apa yang dialami Andrian itu bisa menjadi cerminan bagi kita sebenarnya. Kita ini hidup di tengah-tengah pandemi yang sekarang tidak mudah kan? Baru beberapa waktu lalu sudah mulai melandai turun, sekarang naik lagi. Rasanya kita nggak berhenti-henti bergumul sampai saat ini. Kita yang sudah kangen ingin sekolah, ketemu dengan teman-teman, harus online lagi, ketemu lagi secara tatap muka, secara virtual. Ini rasanya sesuatu yang membosankan, yang memberatkan. Belum lagi ditambah dengan drama-drama kehidupan yang silih berganti. Mendengar orang tuanya si A meninggal lah, mendengar si orang tuanya si B gak ada lah, atau bahkan mungkin teman kita yang kemudian mereka harus pergi meninggalkan kita. COVID ini seperti tsunami, saudara. Yang besar, yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Menjalani hidup seperti ini sangat berat sekali. Lalu apa resepnya supaya kita bisa tetap bertahan menghadapi persoalan-persoalan yang pelik seperti sekarang ini? Belajarlah seperti Andrian. Dia berpegangan pada sepotong gabus. Dia pegang erat, tidak dia lepaskan. Dan itu menyelamatkan dia. Apa potongan gabus itu bagi kita? Bagi kita orang Kristen, peganglah firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Hidupilah firman Tuhan. Seperti Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam Dia. Di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita evaluasi. Bagaimana perjalanan hidup kita? Kita evaluasi diri kita, kehidupan rohani kita. Betulkah sungguh-sungguh saya ini di dalam Tuhan? Betulkah sungguh-sungguh Tuhan itu satu-satunya yang saya cintai, yang paling utama dan pertama dalam hidup saya? Sehingga saya tidak mau melanggar firman. Sehingga saya tidak mau memberontak kepada Tuhan. Saya hanya mau taat, saya hanya mau tunduk kepada Tuhan. Maukah? Berikutnya saudara dikatakan, yang memberi kekuatan kepadaku. Ini Paulus ingin menyatakan ada oknum lain, yaitu Tuhan yang menjadi sumber kekuatannya. Kekuatan itu tidak didasarkan dari dirinya sendiri, dari kemampuannya, tetapi dari Tuhan. Kita melihat Alkitab menyatakan, karena kekuatan dan kuasa Kristuslah 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, bukan? Karena kuasa dan kekuatan Kristuslah angin badai yang begitu besar menimpa kapal murid-muridnya bisa tenang dalam sekejap. Karena kuasa dan perkataan Kristuslah maka Lazarus yang sudah 4 hari meninggal dunia dan sudah bobangke, dia kemudian bisa bangkit dan hidup dan berjalan, saudara. Karena kuasa dan kekuatan Kristuslah yang membuat Saulus yang berkobar-kobar ingin membinasakan orang Kristen ditangkap oleh Tuhan dan dijadikan pemberita Injil. Oleh karena kekuatan dan kuasa Kristuslah yang menyertai murid-murid, Injil itu bisa sampai ke ujung bumi dan kita mendengarkannya saat ini. Jadi ingat,
Kita ini cuma alat. Tuhan sumbernya. Jangan dibalik. Tuhan kita peralat dan kita ingin menjadi sumbernya. Tidak. Kalau kita mampu melakukan ini dan itu, kita dapat melalui ini dan itu, semua adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan kepada kita yang bekerja dalam diri kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar. Kerjakanlah apa yang dipercayakan kepada kita dengan setia dan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Amin. Biarlah keyakinan kita boleh betul-betul berada dalam pengertian seperti ini. I can do all things through Him. Saya bisa melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ingat ayat ini dipakai oleh seorang petinju kelas berat. Mungkin kalian nggak tahu ya. Coba kalian search nanti di YouTube ya atau di googling, namanya Evander Holyfield, saudara. Ya. Evander Holyfield ini adalah seorang petinju yang berhasil mengalahkan Mike Tyson, si leher beton. Itu puluhan tahun yang lalu, ya. Evander ini mengenakan satu celana atau trunk itu dengan tulisan apa? Filipi 4 ayat 13. Apakah dia kemudian gara-gara pakai ayat itu kemudian bisa mengalahkan Mike Tyson? Bukan. Ya. Ayatnya bukan untuk jadi mantra, bukan untuk jadi jimat. Jangan habis ini terus kalian tulis ya. Mau ulangan tulis di kertas ulangan Filipi 4 ayat 13, ya. Bukan begitu, saudara. Tapi yang ingin saya sorotin adalah bagaimana sikap Evander Holyfield. Dia bukan hanya menuliskan Filipi 4:13 di celananya, lalu kemudian menjadikan itu jimat. Enggak. Tapi dia hidupi sungguh-sungguh. Waktu dia menang lawan Mike Tyson, dia katakan apa? Ya, itu adalah karena Tuhan Yesus. Dia bersyukur Tuhan memberikan dia kekuatan, kemampuan. Tapi berikutnya dia tinju, dia kalah lagi oleh petinju yang lain. Lalu bagaimana sikapnya? Apakah dia katakan, ya Filipi 4 ayat 13-nya kurang manjur, ganti ayat? Enggak. Dia mengatakan, saya tetap bersyukur meskipun saya mengalami kekalahan. Kita hidup gak selalu menang, meskipun kita orang Kristen. Dan kita tidak perlu pakai ayat-ayat untuk menjadi jimat, mantra kita. Yang penting adalah keyakinan kita, bahwa hidup ketika di atas, ketika di bawah, ketika kelimpahan, ketika kita miskin, ketika kita mengalami hal-hal yang mengenakan, ketika kita mengalami hal yang susah, ingat satu hal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Meski kami masih muda, mungkin ada banyak pergumulan di hati kami. Ada banyak persoalan yang kami harus hadapi. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh sungguh-sungguh berkata dengan jelas kepada kami, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Oleh karena itu kami mohon kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih. Bantu kami mengenal-Mu, berelasi dengan-Mu dengan benar. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebagai respons dari firman Tuhan dan untuk menyiapkan hati kita untuk doa syafaat, mari kita nyanyikan bukti kebesaran-Mu. Engkau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Engkau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan pada kami sepanjang kami menjalani aktivitas kami sepanjang minggu ini. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami dapat menjalani satu semester lagi dengan baik dan dapat menerima hasil yang memuaskan. Tuhan, pada hari ini kami juga ingin memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan, berkati persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu dan dapat menjadi berkat bagi gereja ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk retreat remaja yang akan diadakan pada minggu ini supaya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan, dan dapat menjadi berkat bagi semua orang yang akan mengikuti. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk program IOTA yang sedang berjalan ya Tuhan. Berkati supaya anggota remaja dapat tergerak hatinya ya Tuhan, dan hasilnya dapat menjadi berkat bagi orang yang menerima. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri dan mari kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu tiap hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
surga. Puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk, dipersilakan untuk saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.